tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar Halo, Assalamualaikum Pak Denny, Wal- selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Ada waktu Pak Denny, lagi sibuk kah? Kebetulan nggak ada. Ada waktu ini baru mengerjakan nilai anak. Ada apa ya, Bu Lastri? Ini Pak Denny, saya mau ada perlu nih sama Pak Denny. Mm-mm. Mengenai apa ya? Ada yang mau saya bicarakan mengenai anak-anak, Pak. Mengenai anak-anak. Dalam hal apa Iya, nih, Ibu? dalam hal KBM nih Pak, saya mau ada sedikit sharing sama Pak Denny nih. Boleh, boleh. Siapa tahu saya bisa membantu dan memberikan solusinya. Semoga ya Pak ya, jadi masalah saya bisa terselesaikan. Begini Pak Denny, saya mau sedikit konsultasi tentang anak saya di kelas. Siap Ibu, ada di Mm-mm. sini Bu. Maaf ya, lagi otak. Anak saya itu di kelas itu dia sepertinya itu tidak ada gairah untuk belajar, Pak. Jadi dia Hmm, belajar itu kesannya males, kemudian ngantuk gitu. Beberapa kali juga saya dapati dia tertidur di dalam kelas, seperti itu, Pak. oke. Nah, menurut dari pandangan Bu Lastri ya, selama KBM, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Kenapa anak ini kok bisa kurang semangat belajar atau tertidur di kelas gitu? Saya perhatikan siapa, saya perhatikan selain itu saya juga dapat info dari temannya itu, dia itu saat pulang sekolah itu dia jadi badut Pak. Jadi dia cari tambahan uang jajan mungkin ya. Dia jadi badut sampai malam. Seperti itu Pak. Oh, Jadi mungkin jadi itu ya yang bikin dia hmm, ngantuk gitu. jadi karena faktor hal tersebut dia menjadi badut sehingga dia lelah atau mungkin tertidur di kelas selama pelajaran ibu berarti ya. Iya. Nah, apa selain itu ada lagi nggak, menurut Ibu nih, kenapa nih anak ini kok seperti itu gitu? Siapa tahu ada sesuatu hal yang memang anak ini, selain dia menjadi badut gitu faktor ekonomi, ada lagi nggak kira-kira, Bu? Selain hal itu sih saya lihat dia kan juga ini Pak, dia juga untuk, kecakapan belajarnya dia memang, beda dengan teman lainnya. Jadi dia itu untuk kemampuan membacanya, untuk tingkatan dia, selevelnya dia itu dia masih kurang. Jadi dia masih, apa ya, dibilang ini sih nggak lancar, belum lancar baca lah untuk ukuran anak kelas 5 itu, gitu. Oh, nah berarti kan menurut apa yang pandangan Bu Lastri, selain dia menjadi badut pada malam hari, berarti dia ada sesuatu hal yang mungkin membuat dia akhirnya menjadi malas dalam belajar, yaitu keterlambatan membaca ya berarti. Nah, apa ini yang selama ini Bu Lastri lakukan kepada anak tersebut gitu? Apa yang sudah gitu menurut Bu Lastri gitu? Kalau yang sudah saya lakukan sih dari awal saya tahu dia tidur itu saya pertama sih udah panggil orang tuanya ya Pak ya, berkaitan dia tidur di kelas, saya udah panggil orang tuanya, saya kasih pengertian orang tuanya, akibat dia suka jadi badut itu dia jadi suka ngantuk di kelas, seperti itu. Kemudian kalau untuk kemampuan bacanya sih saya dari awal tahu dia memang agak lambat baca, setiap akhir kegiatan KBM sepulang sekolah itu saya selalu menyisihkan paling tidak itu 30 menit untuk ngasih tambahan dia membaca gitu. Tujuannya sih supaya dia bisa lebih lancar baca lagi gitu, Pak.
Nah, berarti kan apa yang sudah Ibu Lastri lakukan berarti kan sudah, melalui tahapan proses yang bagus ya, karena Bu Lastri bisa memberikan, waktu untuk anak ini, mendapatkan jam tambahan belajar. Nah, selain itu, menurut Bu Lastri itu apa nih yang membuat maksudnya untuk memancing anak ini gitu, agar lebih lebih termotivasi lagi gitu? Menurut Bu Lastri apa nih selain misalkan dia memberikan jam waktu, ada nggak dalam hal pembelajaran misalkan gitu? Saya perhatikan sih dia itu kan seneng gambar ya Pak ya, karena saya lihat itu bukunya itu, buku tulisnya itu entah buku IPA, entah buku apa, itu selalu bagian belakangnya itu penuh dengan gambar-gambar. Mungkin bisa saya jadikan hobi gambarnya itu untuk memotivasi dia belajar ya Pak Denny ya? Iya, itu betul. Kita coba kan sekarang kan kita sudah belajar mengenai apa namanya itu pembelajaran berdiferensiasi nih. Nah, dengan anak itu menyukai gambar gitu kan. Nah, itu menjadi masukan buat Bu Lastri bagaimana untuk mengembangkan dirinya. Nah, berarti udah ini nih, udah maksudnya kira-kira pembelajaran yang seperti apa nih yang mungkin akan Bu Lastri terapkan nanti? Kan banyak nih sekarang platform digital kan yang sudah ada Oh di iya mana-mana. iya. Iya benar Pak Denny, kan sekarang anak juga sekarang lebih lebih paham gadget nih ya. Sedangkan pembelajaran dengan media apa TIK itu kan sudah semakin banyak ya Pak Denny ya. Berarti saya bisa memanfaatkan berbagai media digital yang ibarat kata yang memanfaatkan media gambar khususnya ya untuk lebih meningkatkan minat si Azril ini supaya dia lebih semangat lagi belajar karena saya lihat memang dia tuh hobinya hobi gambar gitu. Jadi Nah, mungkin dengan media ini dia seperti tidak belajar tapi malah sambil menyelam minum air lah ya. Jadi belajar iya. sambil bermain. Mungkin seperti itu ya Pak Denny ya? Iya betul, karena kan dia termotivasi karena kesukaan dia kan dalam belajar dengan gambar, akhirnya dia mungkin akan termotivasi gitu. Dan kalau bisa, biasanya kan anak itu, diusahakan untuk berani tampil. Kita ambil contoh misalkan kalau anak kalau Hmm, bisa maju ke depan, gitu kan, nanti dia akan motivasi dirinya akan menjadi iya. bagus tuh. Nah nanti Bu Lastri Oh, iya 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 iya. nanti Bu Lastri, mencoba itu gitu. Oh, gini kan selama ini dia selalu takut ke depan itu karena dia merasa nggak bisa ya Pak Denny ya? Mungkin saya bisa, apa ya, menumbuhkan keberanian dia untuk maju ke depan itu khusus dia itu saya memberikan soal-soal yang eh, lebih mudah dipahami oleh dia yang mengikuti Tepat. sesuai dengan kriteria kemampuannya dia. Seperti itu Pak Denny ya? Tepat, karena kata kunci tadi itu adalah mindernya itu bisa jadi masalah terbesar Iya, buat si benar-benar. Azril. Jadi ketika Bu Iya. Lastri sudah menemukan, pembelajaran harus seperti apa, keinginan apa namanya itu, kesukaan dia seperti apa, dijadikan sebagai motivasi dia untuk belajar. Setelah itu menggunakan pembelajaran yang mungkin mengasihkan buat dia, terus memberikan solusi dia untuk maju tampil dengan memberikan hal yang mudah. Nah, insya Allah itu pasti akan berhasil. Seperti Oh itu. iya, benar-benar itu Pak Denny, saya baru kepikiran itu. Mhm. Aduh, terima kasih Pak Denny untuk masukannya ini. Iya, Jadi tapi saya bisa bisa apa ya, merancang nanti pembelajaran untuk Azril itu sudah ada pandangannya seperti apa gitu. nah, nanti dicoba tuh kurang lebih seminggu lah, melihat tahapan prosesnya dia seperti apa. Kalau misalkan sudah berjalan dengan baik, ada perubahan dari si Azril, nah nanti kita bisa berbagi nih, siapa tahu teman-teman juga mempunyai masalah yang sama, jadi kita bisa sharing Iya, bareng-bareng gitu. iya. Mungkin punya masalah yang sama tapi belum dibicarakan ya, jadinya di ibarat kata saya nih dijadikan sampelnya dulu ya. Kalau misalkan sukses kita imbaskan ke yang lain. Nanti saya laporan sama Pak Denny deh gimana progresnya saya tentang si Azril ini. Oke siap, yang penting kita saling berbagi gitu ya. Semoga sukses ya nanti buat, dengan si Iya, Azril ya. thank you Pak Denny ya untuk Oke, masukannya. sama-sama.
Assalamualaikum Bu Lastri. Iya Pak Denny, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Baik? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Denny Ada sendiri waktu? gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Cuman ada sedikit pengen, bukan permasalahan ya, sedikit mau sharing aja nih eh, mengenai mungkin diri saya kali ya atau pembelajaran saya gitu loh Bu Lastri. Kenapa? Ada apa nih? Iya, saya merasa ketika saya masuk ke dalam bab satu, setelah saya melakukan pembelajaran gitu ya, kok anak-anak kayak kurang 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 ada interaksi gitu atau kurang atraktif dalam pembelajaran saya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya karena sebelum saya masuk bab 2, kalau nanti seperti ini terus secara otomatis kan eh, percuma gitu loh Bu Lastri. Gimana ya caranya ya? Jadi menurut Pak Denny itu anak-anak itu kurang interaktif dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan seperti itu ya. Betul itu. Menurut Pak Denny sendiri yang menjadi hambatan Bapak itu apa kira-kira kok anak bisa menjadi tidak interaktif seperti itu? Nah, itu dia. Makanya saya kan terkadang juga saya berpikir kenapa ya kok saya selama ini juga mengajarkan seperti dengan yang biasa gitu kan. Tapi anak-anak tetap kurang atraktif, kurang menarik. Padahal Pak Denny humble sekali ya. Saya lihat Pak Denny itu dengan anak-anak didik itu deket banget gitu loh. Jadi anak-anak itu saya lihat akrab di luar KBM ya. Di luar KBM itu sepertinya dekat sekali dengan Pak Denny. Kemudian setelah tadi Pak Denny bilang kurang interaktif itu, apa memangnya apa saja yang sudah Pak Denny lakukan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Denny? Nah, itu dia. Saya juga merasa kenapa ya kok saya kok kurang kurang ketika dalam pembelajaran tuh saya merasa kalau saya itu eh, kurang atraktif atau kurang ada interaksi antara saya dan si antara saya dan siswa gitu kan. Tapi secara di luar anak-anak itu kan Bu Lastri tahu sendiri sama anak-anak saya kan begitu dekat, saling sapa, bukan saling tertawa atau pokoknya saling bercanda gitu. Tapi ketika dalam pembelajaran, loh kok anak-anak serasa itu mereka kayak kayak ada jarak dengan saya gitu. Padahal kan ini sudah masuk bab terakhir nih, bab 1, kalau misalnya nanti masuk bab 2 akan seperti ini terus, maka nanti tidak akan terjadi apa ya semacam take and give dalam pengajaran gitu. Nah, menurut Bu Lastri, kalau masalah dalam pembelajaran saya seperti biasa, yaitu buka buku, terus menulis di papan tulis, membaca, mengerjakan tugas, ya itu sudah saya lakukan seperti biasa kita mengajar. Begini Pak Denny, kan kita semua tahu ya Pak Denny ya, anak-anak sekarang itu kan sudah dikepung oleh digitalisasi. Nah, dari situ saja kita bisa lihat kalau anak-anak itu minatnya itu berbau-bau digital, baik dari gadget, dari laptop, nah seperti itu. Oh, berarti intinya itu mungkin penggunaan teknologi atau aplikasi yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya kali ya. Nah, benar banget itu Pak Denny, seperti itu. Kemudian strategi Bapak apa nih kira-kira? Ini kan Bu Lastri kan tahu sendiri kenapa saya masih mencari pakai klasikal mungkin ya. Karena kan saya merasa saya itu dalam hal penggunaan digitalisasi itu kan saya masih rada kurang nih. Nah, jadi menurut Ibu nih apa nih yang harus saya lakukan nih sehingga saya bisa mempraktekkan itu gitu loh. Begini Pak Denny, Pak Denny merasa masih belum mampu dalam penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital, ya Iya, kan? betul. Iya, Kita iya, bisa iya. lihat nih, kalau di ruang guru itu kan banyak guru-guru tuh
yang sudah memanfaatkan teknologi dalam media pembelajarannya. Nah, bisalah kita berbagi sharing di ruang guru, saling bertanya, saling apa ya, memberi masukan seperti itu Pak Denny. Oh iya, seperti Pak Budi sama Bu Meli ya. Oh iya bener ya. Dia kan Iya, iya 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 iya. Ya betul lah. Berarti selama ini karena saya melihat pembelajaran saya masih klasikal, terus sehingga anak sulit untuk berinteraksi dengan saya, mungkin kurang interaktif pembelajaran saya, sehingga mereka tidak ada interaksi dalam hal pembelajaran ya. Makanya penggunaan digital itu, penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran memang harus dipelajari agar mungkin nanti pas di kelas saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik kali ya, Bu Lasti. iya benar itu, benar sekali. Terus menurut Pak Denny itu komitmen yang harus Pak Denny lakukan untuk mewujudkan strategi yang tadi Bapak utarakan bagaimana? Ya, tadi saya tadi yang Ibu bilang mungkin saya akan belajar mungkin dengan Bu Meli kali ya, dengan Bu Meli, sehingga nanti saya bisa mengenai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang baik dan bisa tepat untuk anak-anak. Mungkin itulah nanti yang akan saya lakukan untuk dekat-dekat ini gitu. Ya, bagus Pak. Memang kita sebagai guru itu harus melakukan inovasi di pembelajaran, jadi biar anak itu enggak bosen, kemudian mereka lebih tertarik untuk belajar seperti itu. Semoga dengan pembicaraan ini ya, Pak Denny dapat solusinya seperti apa. Jadi kita bisa menerapkannya juga di kelas lainnya seperti itu Pak Denny. Oke, thank you banget nih atas sharing kita berdua nih. Nanti saya kabarin deh kalau saya sudah berlatih sama Bu Meli, nanti aplikasi-aplikasi apa saja, terus saya lihat perkembangan saya dalam pembelajarannya, nanti saya sampaikan dah. Terima kasih ya atas sharingnya Iya, nih. oke. Maaf nih ngerepotin ya, maaf Udah ngerepotin. ditunggu ya Pak Denny kabarnya ntar bagaimana Oke, ke KBM-nya di kelas. Oke. oke siap.